Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Waalaikumsalam suara saya? warahmatullahi. Terdengar, Pak. Dengar ya? Selamat malam ya, Nanda semua. Apa kabar semua? Selamat malam, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah ya, ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih ya sudah masuk ke Zoom ini malam-malam ya, masih bersemangat ya untuk ilmu ya. Baiklah, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik, Ananda semua, ini skenario ya. Teaching kita hari ini ya. Yang pertama pembukaan, ya, kita perkirakan 2 menit ya. Kemudian pemanasan ya, quiz. Kemudian penjelasan konsep eh, program linear dan formulasi matematik ya. Kemudian kita diskusi dan tanya jawab lah, tanya jawab singkat ya. Kemudian baru penutup ya. Mudah-mudahan agenda ini bisa kita selesaikan ya 20 menit ya, dalam waktu 20 menit. Baik, Anda semua. Nah, ini. Pernahkah Anda berada di posisi di mana harus memutuskan berapa banyak produk yang diproduksi? Uh, Ananda Widi pernah di posisi itu, di bagian Pernah, Pak. produksi? Pernah, Pak. Pernah ya. Ya, Bagaimana Pak. Ananda Lutfia? Pernah, Pak. Pernah ya. Eh, uh, ya, yang sudah pernah bekerja, bahkan pun di mana saja dia bekerja ya, apalagi dia seorang staf, pasti pernah mengalami itu ya. Ya, kita pernah apa namanya, harus memutuskan sesuatu ya, karena sumber daya itu terbatas ya. Ya, sumber dayanya terbatas. Ya, kita mau memproduksi sesuatu, diproduksi dengan sumber daya yang terbatas, bagaimana sumber daya itu tidak terbuang sia-sia ya. Makanya di sinilah salah satu fungsinya dari program linear itu ya, merupakan bagian dari pembelajaran dari penelitian personal ya. Jadi hari ini kita sedikit ya eh, membicarakan bagaimana kita menerjemahkan ya, menerjemahkan dari kasus-kasus nyata, baik di industri maupun di kehidupan sehari-hari, bisa kita rubah ya jadi formulasi matematik ya, eh, dan kita bisa menyelesaikannya, mencari solusi yang optimal, solusi optimal. Intinya untuk apa ini program linear ini kita mencari solusi yang optimal ya. Jadi bukan maksimal saja ya. Kadang-kadang dia tidak sampai maksimal, dia cukup optimal saja ya. Sudah di luar batas kemampuan kita ya. Oke, baiklah kita pemanasan dulu ya. Bisa kita ingat-ingat lagi ya pelajaran kita. Sebenarnya program linear ini kita sudah pernah juga belajar di SMA ya, Nanda ya. Tidak asing lagi ya. Oke. Nah, kita diskusi ringan ya. Program linear hanya untuk memaksimalkan keuntungan. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah ya. Salah.
Kenapa? Apa alasannya Nanda Lutfi? Tidak hanya maksimal, bisa juga diminimalkan, Pak. Oh, bisa minimalkan juga ya. Ada dua ya. Ya, kadang-kadang kita Iya, mencari minimalnya betul sekali ya, Ananda ya. benar. Nah, contohnya apa ya? Kalau kita harus minimalkan ya, mungkin I- Ananda Deza ya, Iya, Pak. contohnya atau Oh, Ananda. mungkin bisa meminimalkan untuk biaya, resiko, waktu yang dipergunakan, Pak. Oh, betul. Betul sekali ya jawabannya ya. Ya. Jadi kalau untuk biaya ya tentu kita harus yang minimal ya. Nah, dengan biaya yang sedikit menghasilkan keuntungan yang optimal ya, yang banyak. Nah, itu prinsip ekonominya ya. Kemudian yang kedua, tiga komponen utama dalam model PL apa saja ya? Seingat Saya Pak, ya, silakan Anda. eh, variabel keputusan, fungsi dan kendala Pak. Oh, baik, benar sekali ya. Oke, variabel fungsi. Variabel fungsi itu apa ya, Nanda Lutfia? Variabel fungsi, Pak. Yang fungsi tujuan ya, Pak ya. Oh, tujuan ya, tujuan. Ya, kalau misalnya dari apa keuntungannya ya, keuntungannya yang mau kita capai, keuntungan optimal yang harus kita capai. Kemudian yang lain, komponen yang lain apa? Ada dua komponen lain. Kendala Variabel Pak. keputusan dan kendala, Pak. Iya, fungsi kendala ya, kendala dan fungsi Keputusan. syarat apa? Fungsi satu lagi, Keputusan Pak. fungsi putusan. Oke, baik. Berarti kayaknya apanya mahasiswanya pintar-pintar semua ini. Dapat semua dia jawab ya. Kemudian kalau hanya ada dua variabel, apakah kita bisa menggunakan metode grafik? Hah? Betul, Pak. Bisa, Bisa. Pak. Bisa ya? Karena metode grafik itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang programnya linear. Terus juga metode ini tuh efektif untuk digunakan. Iya. Jadi kalau dia variabelnya eh, lebih dari dua, Kalau lebih dari dua, berarti metode grafik menjadi nggak praktis, Pak. Biasanya, kalau metode yang kayak gitu tuh, seperti metodenya harus simpel. Jadi, kalau dua metodenya mungkin nggak kreatif, nggak praktis dia jadinya. oh, ya betul sekali ya. Luar biasa nih kelas ini ya. Baik, mari kita lanjutkan ya. Nah, ini tujuan kita ya. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasikan ya elemen dalam kasus nyata yang dapat diformulasikan sebagai program linear ya. Yang kedua, menyusun fungsi tujuan dan fungsi kendala ya dari kasus dunia nyata ya. Kemudian melatih cara menjelaskan formulasi kepada mahasiswa secara sederhana dan tepat ya. Mari kita eksplorasi dulu ya. Kita mulai dengan satu yang ringan. Oke. Jadi di program linear itu eh, biasanya ada masalah optimasi ya. Optimasi itu tadi ya seperti yang dibilang sama Nanda Lutfia tadi, ada dia bersifat maksimasi dan
minimalisasi ya. 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 Jadi ada tadi ya, tadi kita sudah jawab ya, ada kendala ya. Kalau tidak ada kendala, apa yang mau dipecahkan ya? Kemudian semua variabel harus bulat ya. Jadi harus bulat. Jadi bilang bulat ya. Kemudian fungsi tujuannya non linear ya. Linear dan tidak memiliki batasan ya. Nah, itu ya syarat-syaratnya untuk program linear. Oke. Kita masuk ke langkah-langkah dalam perumusan model eh, linear programming ya, LP ya, atau PL ya kalau bahasa Indonesia ya. Contohnya ya, satu perusahaan menghasilkan dua produk ya, meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi perakitan dan pemolesan ya. Pemolesan itu ya finishing ya sama itu. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada pemolesan hanya 48 jam kerja. Oke. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja dan perakitan eh, untuk perakitan dan 2 jam kerja untuk pemolesannya. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Kemudian laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000 ya. Jadi 80.000 itu untuk apa itu? Untuk meja atau kursi? Meja, Pak. Nah, meja ya. Oke. Meja. Kemudian 60.000 untuk kursi ya. Kursi. Ini ditanya dalam besok tuh ya. Habis ya waktunya. Oh, belum ya. Baik, kita lanjutkan. Kenapa itu? Maaf ya, saya kira waktunya habis tadi. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi. Oke, begini caranya langkah-langkahnya ya. Jadi kita cari dulu variabel keputusannya. Kita misalkan apanya untuk mejanya itu kita misalkan dengan X1 ya kan? Kemudian untuk kursi X2. Kemudian untuk laba ya, kita bisa lihat untuk 80.000 satu meja ya. Nah, keuntungan untuk satu meja, kemudian 60.000 untuk kursi ya. Nah, kita bisa lihat ya, kita untuk mempermudah ya apanya penghitungan kita hilangkan aja nolnya dulu berapa ribuannya kita hilangkan ya 10 ribuannya kita hilangkan dulu ya supaya apanya persamaannya lebih simpel ya. Oke. Jadi untuk labanya bisa kita buat eh, apanya rumusan masalahnya 8x1 tambah 6x2 ya. Laba itu biasanya disebut Z ya. Kemudian dari persoalan itu bisa kita buat tabel ya, tabel ya, tabel keuntungan tabel dari yang bisa kita eh, pin- apa, pindahkan menjadi atau formulasikan menjadi matematik ya. Ya. Oke, jadi dari itu bisa kita eh, rumuskan ya eh, formula matematiknya ya. Jadi 4x1 ya dari tadi ya. X1 ini apa tadi? Meja ya.
kemudian X2 kursi ya. Kemudian batasannya, nah, ini yang dinamakan fungsi apa nih namanya di sini? Yang Z ini fungsi apa namanya? Fungsi Fungsi tujuan, Pak. tujuan ya. Kalau ini fungsi kendala ya. Fungsi kendalanya ada berapa? Ada dua ya fungsi kendalanya ya. Yang pertama fungsi kendala untuk apa ini? Yang yang pertama ini fungsi kendala untuk perakitan ya. Ini untuk eh, pemolesan ya atau finishing ya. Jadi fungsi kendala itu dia tergantung berapa prosesnya. Ada yang dua, ada yang tiga ya. Ya tergantung berapa proses yang terjadi untuk pembuatan produk itu ya. Kemudian kemudian ini X1, X2 besar dari nol itu apa itu? Itu kendala non negatif ya. Oke. Jadi syaratnya, jadi meja dan kursi yang kita buat harus ada syaratnya non negatif ya. Kan tidak mungkin ya meja dan kursinya setengah ya, nggak laku dijual. Oke. Oke. Nah, ini contoh kasus yang lain ya. Nah, ini bisa nggak kita apakan selesaikan ya? Ya, sama seperti tadi ya. Nah, sekarang 40.000 dan 50.000 ya. Nah, mirip-mirip dengan tadi ya. Oke. Berapa fungsi kendalanya? Berapa? Dua juga ya. Oke. Kerja kayu dan finishing ya. Sama. Kalau tadi perakitan sama finishing ya, hampir sama. Kira-kira bisa buat itunya formulanya. Siapa yang bisa? Untuk fungsi kendala pertama, siapa yang bisa? Ya, 4 empat, X1 ditambah 4X1 dua, ditambah tiga, 2 3 3 ya, Pak. 3X2. ya, tambah tiga x dua ya untuk Ya, Pak. fungsi kendala. Kemudian yang fungsi kendala yang kedua sama dengan berapa? 2 Sama dengan berapa? sama dengan 240 jam, Pak. 240 jam nih. 40 Oke. jam. Dan sekarang ini yang X1-nya kursi ya di sini ya. Betul ya. Kemudian yang keduanya berarti dua. 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 180, Pak. Baik. Lebih kecil dari. Iya, ya. Bagus ya. Kemudian labanya ya. Berapa? 40. Betul ya semua ya. Kayaknya Ya, Pak. udah pintar semua nih kayak. Kemudian yang kedua. Oh, ini satu. Mana contoh kasus satunya? Baik. Kasus dua, nggak ada ya. Baik, baik karena waktu hampir habis, kita masuk saja ke apa ini ya, refleksi ya, refleksi singkat ya. Setelah kita belajar tadi apa yang kira-kira ya, yang apa namanya, asumsi apa yang Anda anggap sangat saat menyusun modal ya. Untuk asumsinya ya, Pak. Ya, Penyederhanaan proses penyelesaian, Pak. iya. Kita harus asumsikan ya bagaimana apa itu eh, fungsi mana yang sebagai fungsi tujuan dan
solusi kendala ya. Apakah semua variabel parameter realistis? Ya, ini harus kita pertimbangkan juga ya, ya untuk melakukan formulasi ya. Bagaimana jika ditambah kendala permintaan maksimal? Ya, ubah kendalanya. Jika ditambah kendala permintaan maksimal, model program linear akan menjadi lebih spesifik dan realistis. Kendala ini akan membatasi jumlah maksimum produk yang kita dapat jual, sehingga produksi kita tidak bisa lebih dari permintaan pasar. Ya, berarti fungsi tujuannya berubah juga enggak itu? Gimana, Pak? Berubah ya. Ya, ini akan kita pelajari lagi dari untuk materi selanjutnya ya. Kemudian, apakah variabel keputusan yang paling penting? Dalam Kira-kira. kasus ini mungkin kedua variabel keputusannya sama-sama penting, Hmm. baik maupun jumlah kursi ataupun jumlah mejanya, karena keduanya itu memiliki peran yang krusial, Pak, dalam menentukan keuntungan totalnya. Masing-masing dari variabel tersebut punya kontribusi tersendiri pada fungsi tujuan dan juga dibatasi oleh kendala sumber daya. Tanpa salah satu variabel ini, model tidak akan lengkap dan tidak bisa mengoptimalkan keuntungan total dari kedua produk tersebut. Baik, ya. Betul sekali ya. Jadi variabelnya sangat penting ya. Jadi kita dari pelajaran singkat kita sudah mengenal apa saja yang kita